Assalamualaikum Bapak dan Ibu semuanya, kembali lagi di Tita Putri Channel. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sekarang ini lagi sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan modul ajar untuk tahun pelajaran 2023-2024. Nah, coba kita bahas satu topik materi tentang fungsi kuadrat. Nah, biasanya Bapak Ibu ngajarnya pakai media pembelajaran seperti apa? Apakah GeoGebra atau hanya mengandalkan LKPD saja. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran berdasarkan azas kuadrat zaman itu memang sangat ditekankan sekali. Jadi kalau saat sekarang ini siswa kita memang terfokus kepada teknologi, berarti kita juga harus memberikan inovasi dalam pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Jadi sekarang saya akan coba berbagi tentang salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran fungsi kuadrat adalah kalkulator saintifik. Di sini saya menggunakan Casio. Biasanya Bapak dan Ibu mengajarkan eksplorasi konsep tentang kaitan antara koefisien X kuadrat dengan arah kurva dengan apa. Nah, jadi ini adalah salah satu yang sudah saya terapkan, eksplorasi konsep yang sudah saya lakukan di kelas bersama siswa, dan ini mampu efektif membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan, lebih efisien waktunya, dan siswa lebih cepat mengerti karena mereka menemukan sendiri. Jadi biasanya, jadi yang pertama sekali itu, kita mungkin, Bapak dan Ibu mungkin perlu menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menggambar grafik kuadrat. Contoh di sini, gambarlah grafik kuadrat, gambarlah grafik fungsi kuadrat dari X kuadrat tambah 6X tambah 8, ini pakai fx sama dengan. Jadi seperti biasa kita jelaskan terlebih dahulu bahwa untuk membuat grafik fungsi kuadrat minimal kita butuh 4 titik. Yang pertama itu adalah titik potong terhadap sumbu X. Untuk titik potong terhadap sumbu X itu nilai Y-nya pasti 0. Nah, nilai Y ini berarti sama dengan nilai fx. Jadi kita tuliskan Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 8. Ini artinya 0 sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 8. Jadi di sini kita faktorkan. Jadi syarat untuk tes kemampuan awal, Bapak dan Ibu bisa memberikan beberapa soal tentang mencari faktor, mencari titik dari persamaan kuadrat. Karena mereka sudah mempelajarinya di SMP dengan cara memfaktorkan atau dengan menggunakan rumus ABC. Jadi di sini dapat X-nya plus 4, X-nya plus 2. Jadi X-nya sama dengan min 4 dan X-nya sama dengan min 2. Dapatlah titiknya min 2,0 dan min 4,0. Oke, kemudian yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Nah, untuk titik potong terhadap sumbu Y, otomatis nilai X-nya adalah 0. Jadi Y sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 8. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat tambah 6 kali 0 tambah 8. Berarti nilai Y-nya sama dengan 8. Jadi titiknya adalah 0,8. Nah, biasanya saya untuk pertama sekali menjelaskan kepada murid memang dimasukkan seperti ini. Tapi kalau sudah selesai satu, saya
jelaskan kepada murid bahwa 0,8 ini bisa langsung diambil dari konstanta dari fungsi kuadrat itu 8. Nah, berarti titiknya adalah 0,8. Jadi biar lebih efisien. Oke, nah yang ketiga itu sumbu simetri. Sumbu simetri itu X sama dengan min B per 2A. Nah, ini yang perlu sekali diketahui oleh murid. Yang A-nya mana, B-nya mana, berarti A itu adalah koefisien dari X kuadrat, berarti A-nya 1. Yang B itu adalah koefisien dari X, berarti 6. Dan yang C itu adalah konstanta, yaitu 8. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam rumus sumbu simetri, yaitu min 6 per 2 kali 1. Dapatlah hasilnya min 3. Udah 3 tambah 1 lagi adalah titik puncak, atau biasanya nyebut titik balik. Titik balik atau titik puncak. Oke, mungkin Bapak dan Ibu perlu juga menjelaskan atau memberikan persepsi kepada murid di awal pembelajaran bahwa kalau fungsi kuadrat itu bentuknya grafiknya itu berupa parabola yang terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Biar untuk pengetahuan awal bagi murid agar mereka nanti ketika menggambar tidak sudah bisa membayangkan, oh ini dia terbuka ke atas, oh ini dia terbuka ke bawah. Jadi untuk titik balik X, Y-nya itu yang X-nya itu kita peroleh dari sumbu simetri min B per 2A. Kemudian untuk yang Y itu min D per 4A. Oke, berarti kita cari yang untuk titik Y-nya sama dengan min, D ini berarti diskriminan B kuadrat kurang 4AC. Ini juga bisa dijadikan untuk tes kemampuan awalnya. Tahu nggak mereka diskriminan itu apa? Oke, kita masukkan nilainya. B kuadrat itu 6 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 8 per 4 kali 1. Berarti nilainya adalah 36 kurang 32, 4 per 4 berarti min 1. Dapatlah titik puncaknya itu min 3, min 1. Udah, berarti tinggal menggambarnya saja lagi. Biar lebih lurus. Oke. Kemudian berarti ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y kita. Berarti yang pertama, titiknya tadi yang diperoleh adalah titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X itu nilainya adalah min 2 dan min 4. Oke. Min 1, min 2, min 2 dan min 4. 3, 4. Oke, berarti ini dua titiknya. Min 2 dan min 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini adalah titik potong terhadap sumbu Y 0,8. Kemudian titik puncak. Oke, sumbu simetri berarti dia membagi kurva menjadi dua bagian yang sama besar. Min 3, X sama dengan min 3 berarti di sini. Oke. Min 3. Nah, kemudian titiknya satu lagi, titik puncak itu berarti min 3, min 1. Berarti ini min 3, min 1. Berarti di sini titiknya. Min 3, min 1. Kalau udah dapat titiknya, tinggal gambarkan saja lagi. Jadi mungkin untuk yang pertama itu sih murid kita harus terlebih dahulu bisa menggambarkan grafik fungsinya. Nah, setelah itu baru kita eksplor lagi konsep dengan
konsep sifat-sifat dari fungsi kuadrat itu sendiri. Nah, untuk eksplorasi sifat-sifat fungsi kuadrat, Bapak dan Ibu bisa menggunakan kalkulator saintifik. Jadi syaratnya terlebih dahulu mereka harus bisa menggambar grafik fungsi secara manual. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang mengajar di tingkat SMA, itu bisa membagi siswa dalam beberapa kelompok dan menyediakan kalkulator saintifiknya. Saya menggunakan Casio ClassWiz. Nah, kebetulan sekolah kami itu memang sudah ada sarananya. Jadi sudah ada kalkulator saintifik ClassWiz itu lebih kurang 80 buah. Kalau di SMA Provinsi Sumatera Barat, saya kira hampir semua sekolah itu sudah memiliki kalkulator saintifik Casio, karena Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat itu bekerja sama dengan kalkulator saintifik Casio dalam inovasi pembelajaran. Jadi guru-gurunya pun juga sudah diberi pembekalan tentang inovasi pembelajaran dengan menggunakan kalkulator saintifik ini, termasuk saya sendiri. Sekarang kita coba mengeksplorasi konsep tentang sifat-sifat fungsi kuadrat menggunakan Casio. Jadi Bapak dan Ibu, langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian membagikan di setiap kelompok minimal ada 1 atau 2 kalkulator saintifik, sehingga nanti mereka lebih bisa lebih cepat mengerjakan LKPD yang sudah kita bagikan. Nah, untuk langkah pertama itu Bapak dan Ibu jelaskan terlebih dahulu bagaimana penggunaan kalkulator saintifik ini untuk membuat gambar grafik fungsi kuadrat. Jadi langkah pertama itu adalah biasakan terlebih dahulu untuk mereset ulang kalkulator. Jadi untuk meresetnya tekan Shift, kemudian tekan 9 karena di atasnya ada reset. Kemudian kita akan mereset semuanya, berarti tekan 3, kemudian sama dengan AC. Nah, berarti ini udah direset ulang. Nah, untuk membuat gambar grafik fungsi kuadrat kita butuh tombol untuk menuliskan atau mengetikkan fungsi kuadrat itu sendiri. Jadi di sini untuk nomor 1 ini, menu 1 ini adalah untuk operasi penjumlahan pengurangan biasa. Nah, untuk mencari fungsi berarti tekan kursor ke bawah sampai yang nomor 9 table ini, kemudian pindah kursor ke kanan. Oke, sudah ada a equation atau fungsi. Jadi karena kita akan membuat fungsi, berarti kita tekan yang ini sama dengan. Oke, kita akan membuat fungsi kuadrat, otomatis dia polinomial, tekan nomor 2. Pangkatnya itu 2, berarti tekan 2 lagi. Oke, nah sekarang sudah berbentuk fungsi kuadrat. Nah, tadi fungsi kuadrat kita adalah X kuadrat tambah 6X tambah 8. Berarti di sini yang 0 ini harus kita ganti dengan 1. Oke, tekan sama dengan, oke, saya hapus lagi. Berarti tekan 1, kemudian tekan sama dengan, oke, dia pindah lari ke atas satunya. Kemudian untuk koefisien X-nya tadi 6, berarti sama dengan, nah kemudian yang 8 ini. Oke, nah berarti fungsinya sudah dalam bentuk X kuadrat tambah 6X tambah 8. Tadi kita mencari 4 titik untuk membantu kita menggambar grafik fungsi kuadrat, yaitu perpotongan titik potong terhadap sumbu X. Jadi untuk membuat titik potong terhadap sumbu X, langsung saja tekan sama dengan sekali. Nah, di sini langsung muncul X1-nya, min 2. Jadi, di sini ada X1, otomatis dia memiliki titik potong ada 2. Oke, min 4. Sama dengan yang kita cari awal tadi, min 2 dan min 4. Nah, untuk titik potong terhadap sumbu Y yang sudah saya jelaskan tadi di awal, tidak ada disediakan di kalkulator ini, karena langsung lihat saja konstanta dari fungsi kuadrat, langsung bisa ditentukan titik potong terhadap sumbu Y-nya. Nah, untuk sumbu simetri, langsung saja tekan sama dengan, ketemu nilainya adalah min 3. Nah, untuk yang Y-nya, untuk titik puncaknya, tekan sama dengan 1 lagi, akan muncul nilainya min 1.
Jadi seperti itu Bapak dan Ibu jelaskan kepada siswa. Nah, kalau sudah selesai bagaimana? Kita butuh grafik fungsi kuadrat nanti untuk melihat apakah kurvanya terbuka ke atas, terbuka ke bawah, apakah dia memotong sumbu X atau tidak memotong sama sekali. Jadi caranya di sini adalah tekan Shift, kemudian tekan Option yang di bawah Shift itu. Nah, di sini akan muncul barcode-nya. Jadi, barcode tersebut dapat di-scan melalui Android dari siswa Bapak dan Ibu. Jadi, mereka akan explore sendiri dengan menggunakan HP mereka masing-masing bentuk dari fungsi kuadrat yang udah mereka cari itu seperti apa. Bagi Bapak dan Ibu yang menjelaskan di depan kelas, bagaimana sih caranya agar muncul juga di layar kita agar kita bisa memperlihatkan kepada siswa. Ya udah Bapak dan Ibu klik saja barcode-nya, kemudian nanti dia akan diarahkan ke Google Chrome. Oke, jadi Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu udah klik dari barcode-nya tadi, maka akan diarahkan ke browser menuju ke classPad.net. Jadi di sini akan muncul hasil yang sudah kita cari menggunakan kalkulator saintifik tadi. Nah, di sini mereka udah mengarahkan gambar grafik fungsinya itu bentuknya seperti apa. Nah, oke. Nah, jadi di sini sudah terlihat bahwa kurvanya itu terbuka ke atas, kemudian dia memotong min 2 dan min 4, dan juga dia memotong sumbu Y di titik 0,8. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu bisa beralih ke LKPD. Nah, jadi di sini ada LKPD-nya yang sudah saya sediakan. Jadi di sini kita akan mengeksplorasi konsep sifat-sifat fungsi kuadrat. Jadi siswa dalam kelompok tersebut akan menggunakan Casio Classwiz untuk menyelidiki sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Jadi di sini siswa tersebut diminta untuk melengkapi tabel ini. Jadi ada beberapa buah fungsi, kemudian siswa nanti diminta untuk mengisi tabel ini. Jadi nilai A-nya itu apakah lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Yang untuk soal nomor A ini A-nya lebih besar dari 0. Kemudian D itu apakah lebih besar dari 0 sama dengan 0 atau lebih kecil dari 0. Berarti mereka harus tahu terlebih dahulu di D ini adalah diskriminan. Jadi rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, kebetulan yang untuk nomor A ini sudah saya buatkan contohnya penyelesaiannya sehingga mereka lebih mudah untuk menyelesaikan nomor B dan seterusnya ke bawah. Nah, setelah itu grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, untuk membuat ini mereka membutuhkan kalkulator saintifik dengan membuat gambar grafik fungsi seperti yang sudah Bapak dan Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi, dengan menggunakan kalkulator saintifik mereka akan lebih cepat untuk menentukan yang kolom ketiga ini karena di sini ada banyak sekali fungsinya. Kalau mereka mencarinya dengan cara manual itu memang akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian juga di sini banyak titik potong dengan sumbu X-nya. Dan yang keempat ini mereka juga menentukan banyak titik potong dengan sumbu X-nya. Jadi dengan menggunakan kalkulator pun mereka bisa menentukan ada berapa banyak titik potong dengan sumbu X-nya. Nah, kalau sudah selesai mereka isi semua bagaimana? Nah, di sini mereka harus menarik kesimpulan bagaimana hubungan antara A dengan arah grafik fungsi kuadratnya. Otomatis dari beberapa contoh yang sudah mereka kerjakan, mereka akan melihat hubungan antara koefisien dari X kuadrat dengan arah kurvanya tadi. Demikian juga antara diskriminan dengan titik potong sumbu X-nya. Nah, jadi demikian Bapak dan Ibu bisa menggunakan kalkulator saintifik sebagai inovasi pembelajaran dalam media pembelajaran matematika khusus dalam eksplorasi konsep sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang
memang membutuhkan LKPD ini, saya dengan senang hati akan membagikan LKPD ini, silahkan Bapak dan Ibu gunakan atau dimodifikasi sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kelas Bapak dan Ibu. Nanti di deskripsi akan saya lampirkan linknya. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan LKPD ini. Baiklah Bapak dan Ibu, semoga video ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu untuk menyiapkan perangkat pembelajaran dalam menyongsong tahun pelajaran 2023-2024. Selanjutnya akan kita coba explore lagi beberapa konsep dari matematika yang dapat kita perbentukan dengan menggunakan Casio Class Swiss. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.